Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya senang sekali berhadapan dengan orang-orang yang sangat terhormat pagi ini. Sebelum saya ceramah, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera ini dikuatkan Allah kesabarannya dan diberikan Allah rahmat dan juga pengganti yang hilang di kemudian hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi imam kita membaca surah Al-Anfal ya. Itu pada rakaat pertama diingatkan bahwa aset kekayaanmu itu fitnah. Anak-anak yang dititipkan Allah kepadamu ya fitnah. Nah, ini tolong diartikan fitnah itu apa gitu ya. Fitnah dalam bahasa Arab itu berbeda dengan pengertian fitnah dalam bahasa Indonesia gitu, Pak ya. Kalau fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia apa artinya? Fitnah, iya nah, tuduhan loh. Nah, tuduhan. Kalau dalam bahasa Arab itu tidak tuduhan, Pak, fitnah. Fitnah itu ujian. Beda ya Pak ya, itu beda. Jadi kalau disebut tadi itu hartamu itu ya fitnah, ujian. Kamu bisa bahagia dengan hartamu dan kamu juga bisa hidup sengsara karena hartamu gitu. Orang waktu melarat dulu ya Allah akhlaknya baik gitu. Setelah kaya tidak karu-karuan, kaya tidak karu-karuan, seperti bukan orang beragama. Pagi ini makan apa yang enak, oh gitu. Malam ini makan siapa yang enak, wah, pikirannya ya macam-macam. Itu harta itu ujian bagi kita semuanya. Ada harta yang bisa menjadi kendaraan masuk surga, ada harta yang bisa justru memasukkan kita ke dalam neraka. Itu fitnah namanya. Anak juga begitu. Anak itu juga ujian untuk kita sekalian. Tidak punya anak ya masalah, terus punya anak ya masalah. Tidak punya anak itu ya ujian. Tidak punya anak itu ujian. Sakit Pak, orang tidak punya anak itu sakit. Tapi kalau diterima dengan ikhlas gitu ya Pak ya. Nah, orang tertusuk paku saja itu diampuni dosanya. Padahal sakitnya paling lama kan seminggu ya Pak ya. Nah, orang tidak punya anak itu kan rasa sedihnya kan 50 tahun Pak ya. Tidak selama tidak punya. Ya berarti kan ditusuk duri aja diampuni dosanya, apalagi sedih tidak punya anak ya itu. Maka Bapak kalau ketemu orang jangan tanya berapa anaknya gitu. Itu pertanyaan yang paling ditakuti orang tidak punya anak gitu. Fitnah semua. Itu saat rakaat pertama tadi. Rakaat kedua, nah ini saya senang ayat ini ya. Itu Ustaz yang Allah tidak menyiksa kamu selama Muhammad engkau itu ada di tengah-tengah mereka. Coba. Allah tidak menyiksa orang-orang selama Nabi Muhammad ada di tengahnya. Dan Allah tidak menyiksa orang selama orang itu istighfar. Itu senang lah itu. Sebab ada yang mengartikan ya, walaupun ini tidak populer,
Tapi tidak apa-apa juga toh. Allah tidak menyiksa kamu selama nama Muhammad itu di dalam hatimu. Tolong dibaca Ustaz. Surat Al-Anfal ayat berapa itu Ustaz? 33. Nah itu Pak, nanti dicek lagi. Surah Al-Anfal 33. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. Ulangi saya Pak ya, ulangi saya. Kita baca bersama-sama. Wa ma kana Allah, Pak dipimpin aja, dipimpin Ustaz. Coba tirukan Ustaz ini pelan-pelan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Jadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, maka selama Nabi Muhammad itu ada di tengah-tengah mereka, itu tidak akan ada siksa. Dan Allah tidak akan menyiksa orang selama dia itu mau istighfar. Oh, seneng loh itu. Nah, kalau saya sih, saya juga ikut meyakini bahwa sudahlah, Allah tidak akan menyiksa saya selama sampai mati nama Muhammad itu masih di dalam otak saya, di dalam hati saya. Dan itu saya yakini sampai sekarang. Ya sudahlah, saya insya Allah lah, apapun penyakit saya tidak akan masalah. Ya mati tetap mati deh Pak, tetap mati. Tapi ya bisa diperpanjang sedikit gitu. Selama Nabi Muhammad itu di dalam hati mereka, fihim itu diartikan di dalam hati mereka. Wah, itu berarti kan betapa wibawanya Nabi Muhammad ya? Betapa wibawanya Nabi Muhammad, sampai siksa saja tidak diturunkan selama ada Nabi di situ. Betapa wibawanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kan memang paling junior Pak, paling terakhir, tapi paling dihormati. Sampai ada hadis, ati babal jannah fi yaumil qiyamah, yaumil qiyamah. Aku besok itu akan, dibayangkan gitu, aku datang pada hari kiamat untuk memasuki surga, fa'astaftihu, kemudian saya minta dibukakan. Minta dibukakan tuh, kalau sekarang kan mungkin tet gitu ya, ngebel gitu, tet gitu, atau klinong gitu mungkin, atau ya sinyal saja. Fayaqulul khazin, kemudian penjaga surga itu bertanya, man anta, siapa kamu? Muhammad. Fa'aqul Muhammad. Oh. Fayaqulul khazin, umirtu alla aftah li ahadin qablak. Ya, kalau kamu silakan masuk, sebab aku diperintahkan Allah tidak boleh membuka surga ini sebelum engkau sudah di dalamnya. Wah, ada wibawanya Nabi Muhammad. Wibawanya Nabi Muhammad. Baik, itu pengantar saja.
Pada beberapa bulan yang lalu saya sudah menjelaskan surah Al-Ikhlas. Sudah Pak ya? Lalian ini. Surah Al-Ikhlas sudah tahu? Saya menjelaskan As-Somad itu loh Pak. Surah As-Somad itu. Sudah. Al-Falaq sudah tahu? Sudah tahu Pak ya? Sudah. Nah, sekarang surah An-Nas. Begini loh Pak. Barang itu berharga hanya pada orang yang ngerti. Betul enggak saya ini ya? Betul enggak Pak? Barang itu berharga hanya bagi orang yang ngerti. Paham Pak maksud saya itu ya? Orang diberikan jam seperti ini mungkin Pak ya, jam seperti ini umpamanya ya, oh dia tidak ngerti lo kok podo sing nok ngarepe Wonokromo ya gitu ya Pak ya, gitu Pak. Persis podo gitu Pak ya, terus dibeli orang, Mas tak tukune 1 juta ya gitu, lo temenan dah iki nok pasar Wonokromo nek 100.000 untuk 1 juta temen ya temen. Nah, karena tidak ngerti, itu Pak ya. Padahal ini terdaftar, ini harganya 1 miliar, umpama Pak, umpama. Padahal harganya 1 miliar, bayangkan Pak. Betapa kebodohan itu menjadikan sesuatu yang berharga tidak ada apa-apa. Surah Al-Ikhlas itu seperti Bapak biasa-biasa saja. Karena memang tidak terlalu paham tentang isinya, manfaatnya. Surat Al-Falaq, surat An-Nas seperti di ujung lidah, benar ini. Tapi kalau bagi orang ngerti, ayat kursi, namanya. Nah, saya sudah membuat ini, nanti mudah-mudahan nanti bulan depan lah saya akan jelaskan bagaimana caranya Bapak faham tentang ayat kursi itu dan tahu isinya sampai merubah cara berpikir kita gitu Pak. Kayak begini loh Pak, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, makanya gitu, milik Allah lah yang di langit dan di bumi. Maka setelah itu Bapak tidak boleh lagi menyatakan ini tanganku, ini badanku, tidak boleh, karena milik Allah semuanya gitu Pak ya Pak. Lah betapa enaknya gitu cara berpikir begitu. Ini kaki mau dipotong, ya sudah, bukan milik saya, selesai. Jadi menyikapi hidup itu menjadi enteng gitu. Ketika kita tahu cara berpikir, ini anakmu meninggal dunia, iya, ya sudah, oh itu bukan milik saya, miliknya Allah, selesai. Jadi kok sedih enggak sampai berkepanjangan kemudian menjelek-jelekkan Allah gitu. Allah itu maunya apa? Saya ini kan sudah tua, ini seluruh aset itu saya pakai nama anak saya, yang meneruskan ini ya anak saya. Kok setelah umroh kok meninggal? Saya dosa apa saya ini? Pokoknya wakil Pak, banyak. Katanya Allah itu maha mendengar, katanya Allah sodako itu menolak balak. Lah ini saya sudah sodako, sudah ini, kok masih diberi cobaan begini? Oh, macam-macam. Tapi kalau kita itu sudah ayat kursi, sudah tahu, kemudian ya sudah milik Allah, mau apa? Kalau bukan miliknya kok digandoli. Nah, enteng gitu. Nah sekarang saya akan menjelaskan surah An-Nas ini. Surah An-Nas. Tolong Ustaz dibaca Ustaz, yang enak Ustaz, pelan-pelan aja Ustaz. Suruh nirukan pelan-pelan, nggak bisa seperti sampean. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. Nah, bedanya surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ini, kalau Al-Falaq itu lebih banyak permintaan perlindungan dari kejahatan selain manusia dan seluruh manusia. Nah, kalau surah An-Nas ini khusus, tidak khusus, tapi ditekankan kepada hal-hal yang negatif yang ditimbulkan oleh manusia. Jadi intinya begini loh Pak ya, urusan kepada Allah dengan urusan kepada manusia itu lebih susah mana? Lebih susah mana? Manusia lah Pak ya, betul kan? Jadi kalau urusan kepada Allah minta ampun selesai Pak. Tapi kalau kita maaf kepada orang nggak mudah Pak, itu kan gitu. Allah itu maha pemaaf. Kalau urusan manusia ribet, luar biasa susah. Nah, karena itulah maka perhatikan di sini, minta kepada Allah itu dengan menyebut Qul a'udzu birabbin nas. Wahai Tuhannya manusia. Terus. Dua, Malikin nas, apa? Rajanya manusia. Terus ketiga, ya sembahan manusia. Tiga Pak disebut. Gitu. Nah kalau yang Qul a'udzu birabbil falaq sudah, Qul a'udzu birabbil falaq selesai. Wahai Allah, aku minta perlindungan kamu dari wahai Tuhannya yang menguasai waktu subuh, selesai. Satu saja. Kalau ini menyangkut manusia itu tiga. Qul a'udzu birabbin nas, wahai Tuhannya manusia. Qul Rabb itu. Berkali-kali saya terangkan Pak ya. Anta Robbi, apa artinya itu? Anta Robbi, engkaulah Tuhanku. Anta Robbi, engkau Tuhan. Itu loh Pak dalam saya tulis istighfar tuh, gitu? Anta Robbi. Sudah saya terangkan, ketika Bapak menyebut Anta Robbi, itu paling tidak itu ada 10 kata Pak, paling tidak 10 kata. Kalau udah Anta Robbi itu, engkau Tuhanku itu. Kita kan mengartikan, ya Allah, engkau Tuhanku gitu so. Nah sebenarnya itu kalau di breakdown, itu Anta Robbi itu tidak hanya engkau Tuhanku gitu. Itu artinya adalah, engkau adalah pemilik aku. Engkau adalah pemilik aku. Aku ini tidak punya hak pada diri saya. Engkau itu yang pemilik, itu the master atau the owner itu, atau the Lord itu ya sudah, itu berarti itu engkau pemilik aku gitu. Sekarang Pak ya, orang namanya Umayyah itu laki-laki apa perempuan? Umayyah
Perempuan apa laki-laki? Ya kalau nama Jawa perempuan. Tapi kalau itu nama di sana itu laki-laki. Umayyah. Ikrimah itu kalau di Jawa perempuan. Kalau Ikrimah itu laki-laki. Itu anaknya Abu Jahal toh. Gitu. Anaknya Abu Jahal. Anak Abu Jahal terus masuk Islam. Setelah masuk Islam itu Nabi mengatakan, saya senang dia masuk Islam. Tolong teman-teman semuanya ya, itu jangan sekali-kali menyebut ini anaknya siapa. Jaga perasaannya itu. Ya Pak ya. Jaga perasaannya. Sampai begitu loh Pak. Rasul itu berpikir bagaimana menjaga perasaan orang. Sebab Abu Jahal kan paling ganas kepada Rasulullah. Nah kalau disebut ini bin sopo, iki sopo iki, hati-hati loh ya. Loh, hati-hati, nggak enak ngomong ini. Rasul menyebut, jangan sebut bapaknya, jaga perasaan, jaga, begitu, jaga. Terus ada lagi yang membunuh pamannya Nabi itu, Wahsy ya, itu ya. Masuk Islam juga begitu. Wahsy, saya senang kamu masuk Islam, ya. Tapi ya, mohon maaf saja ya. Kamu tolong jangan sering-sering ketemu saya ya. Jangan sering-sering ketemu saya ya. Aku setiap melihat wajahmu itu ingat kamu itu memutilasi pamanku itu. Kamu potong-potong begitu itu, tidak bisa lupa saya. Pokoknya sudah kamu diampuni Allah. Tapi kamu ojo sering ketemu aku loh. Pokoknya ono pengajian terus no, pinggir di kono ae. Nek wayahe mangan terus dibawa dhewe terus aku tak. Itu. Jaga. Ini Ikrimah. Lah ini Pak, banyak ini dia ini orang ini Umayyah ini punya budak. Nah, robnya budak tadi siapa? Robnya Umayyah loh, Umayyah Pak. Gini loh, ini majikan gitu aja supaya nggak bingung. Ini buruh, tapi kalau buruh kan manusia merdeka Pak ya. Ini katakan ini budak. Kamu orang ini Pak ya, yang namanya budak itu tidak boleh membantah. Kalau kerja 5 hari diberi 1 kurma itu tidak boleh membantah Pak. Yang budak ya Pak. Paham Pak ya? Jadi kalau seperti Bilal itu bekerja di majikannya itu tiap hari dibayar 1 kurma loh Pak. Bilal itu sehari Pak. Kamu kemarin kerja? Ya, kurma 1 tok. Ya Pak. Nah ini Bilal tidak boleh bantah karena dia statusnya adalah budak. Yang ini boleh membayar berapa saja, ya Pak ya. Oke. Nah ini berarti rob. Jadi kalau ini berarti ini memiliki rob, memiliki majikan namanya Umayyah gitu. Nah kalau Bapak menyebut antarobi, aku adalah budak yang milikmu, berarti aku, jadi kalau Bapak itu menyebut antarobi itu seleb dunia ini, selesai Pak dunia ini. Antarobi, engkau itu pemilik aku, jadi engkau itu memberi rezeki saya ataukah engkau ini, walaupun ini saya tempeleng, saya tendang, tidak boleh ini memandang wajah saya, tidak boleh, ini harus nurut. Loh gitu Pak. Maka risikonya kalau antarobi itu ya sampai di sini. Antarobi ya Allah, engkau Tuhanku, berarti engkau itu Tuhan yang memberi makan saya. Tidak memberi makan juga tidak salah. Oh. Jadi kalau doa itu Allahumma antarobi, terus pemaaf, perawat, terus pemberi makan, yaitu jadi kalau Robbi, antar Robbi itu di situ.
Ya di sini qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang Tuhannya siapa? Yang Tuhan siapa? Allah. Yang menjadi apa itu namanya Pak ya? Budaknya Allah siapa? Manusia. Berarti jenengan itu kan budaknya Allah, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kok hanya saya diberi sekian? Tidak boleh, Pak. Kok saya diberi sakit? Tidak boleh. Oh, itu resikonya kalau sudah Tuhannya manusia. Terus the planner itu perancang. Jadi ini budak saya sudah punya rencana. Besok kamu kalau sudah di tempat saya 20 tahun ya nanti saya merdekakan. Kamu kalau nanti ini sudah saya punya rencana. Ini saya punya rencana. Nah, Allah itu juga perencana manusia. Bapak punya rencana toh? Bapak punya rencana toh? Oke. Allah juga punya perencanaan tentang Bapak loh. Percaya Pak? Kok susah loh Pak, tak takut ini. Kok susah, mari kan omongan gitu. Yes. Mudah-mudahan yang beri makan diganti Allah. Rezeki yang baik. Amin. Ya, jadi Allah itu punya rencana. Saya ulang ya, Bapak punya rencana? Punya? Oke. Allah punya rencana? Oke. Saya tanya sekarang, rencana siapa yang lebih baik? Allah. Temenan lah. Ayo, tak takoni temenan. Rencana siapa yang lebih baik? Allah. Yang keras? Allah. Kurang keras? Allah. Kan gitu tuh. Sehat itu rencana kita. Sakit itu rencana Allah. Ayo, Bapak mengeluh? Bapak mengeluh? Lo ngomong? Mengeluh? Ya berarti tidak beres ngomongnya Bapak tadi. Ya, iya Pak, coba diingat-ingat. Ini tauhid Pak. Pengajian saya itu saya tekankan kepada tauhid. Dan Bapak tadi mengatakan rencana Allah itu lebih baik. Saya ingin jadi rektor, umpamanya. Rencana Allah tidak. Ayo. Padahal saya sudah mengeluarkan energi banyak. Saya ingin jadi gubernur. Sudah habis berapa miliar? Itu gagal. Jadi gubernur ada rencana saya, tidak itu rencana Allah. Susah enggak kita? Sudah mengeluarkan hampir setengah triliun Pak, ya ayo. Susah enggak Bapak? Sawah dijual, warisan maratuwa jual pisan. Wah, hutang sana hutang gak jadi. Bapak susah enggak? Bapak susah enggak? Ayo Pak, yang banget. Ya berarti enggak jelas Bapak ngomong tadi. Rencana siapa yang lebih baik? Mulai ngomongnya enggak banget. Mau lah, ngomong lah. Barang saya ingin ngirung ini, resiko nih. Tauhid kita itu bermasalah Pak. Tak balik ini mana ya Bapak? Pengajian iki mak ngene tok gak apa-apa. Gak usah iki. Ayo, Bapak punya rencana? Ya. Ibu punya rencana? Ya. Rencana siapa yang lebih baik? Allah. Yang keras? Allah. Oke. Ada orang atau enggak usah, Bapak saja loh umpamanya ya. Ingin jadi apa sih Pak sing ngetokno biaya kok sih Pak? Tentara. Masuk sih Pak? Yes, tadi gubernur tadi Pak gubernur. Terus kepala desa wae lah, kudu kurun. Kepala desa. Mbak Biro nih kepala desa. Berapa Pak? Di pajak murah ya Pak. Kok di Gresik? Oh Gresik Pak. Nggak cukup Pak. Mau sekarang terus jor-joran ngasih duit tuh. Terus Pak ya 1 miliar itu wis gelangi bojone didol. Engko Bu, nek wis dadi Bu, gelangi sampean tak ganti, sampean tak tukokno tanah sing ombo sawah ya. Terus engko kan kono ganjarane akeh, engko baru sama tajak umroh benulan. Ya Mas. Gak dadi.
Susah enggak? Susah. Tapi wong sing dadi kepala desa mah gak teko kene to. Saiki lah gak ono. Sekarang rencana Allah itu yakini itu. Yakini itu. Itu namanya Rabb itu di situ. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan itu di sini, resikonya di sini. Jadi kalau orang itu susah, gelo, marah, kecewa, pasti itu tauhidnya bermasalah. Oh gitu. Justru tauhidnya yang baik-baik itu wong tua-tua kita dulu. Sampai sing S3, S2 tambah gak ngerti tauhid blas. Wong tua kita walana wong dunyo ae. Sing penting awakmu seger waras. Coba ya. Ya ta, Pak? Lah sampean sing S2, S3 oleh penghargaan dari bengek. Ya tapi kan gini. Oh ini. Wis iku dobel panjenengan. Metu dobole barang Pak itu ya. Wah, wong tua pengen ini. Walana sing penting awakmu sehat. Dunia saya digalakin selesai Pak. Gak tahu ngaji kuliah subuh, sama ngaji kuliah subuh sepirang tahun Pak gini. Berapa tahun? Bertahun-tahun. Imane kok ini ae. Karena Bapak tidak pernah mengalami cobaan-cobaan berat sehingga tidak punya kecerdasan seperti ini. Nah, kita ini pengajian itu ya harus menambah kecerdasan kita. Qul a'udzu birabbin nas itu di situ, Pak. Katakan Muhammad apa? Qul apa? Katakan a'udzu, aku berlindung. Rasul saja Pak diajari, kamu itu mintalah Allah perlindungan karena Allah itu menjadi Tuhanmu. Itu. Terus Malikin Nas, yang merajai manusia. Ilahin Nas, menjadi pusat penyembahan manusia. Malikin Nas. Terus min syarril waswasil khannas. Nah, ini Pak. Dari apa itu? Terjemahnya apa? Apa Pak? Kejahatan. Jadi kejahatan setan pembisik yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi, tetapi ketika disebut nama Allah dia hilang. Jadi setan itu kalau sudah masuk ke kita, lalu kita menyebut nama Allah, dia tidak berani. Itu nama Allah itu sudah gemeter setan itu Pak. Gemeter setan, tidak berani. Tapi tidak berani bukan berarti menjauh Pak. Itu loh Pak. Bukan berarti menjauh. Dia walaupun dari jauh ya apa caranya itu gitu. Ayo sekarang Nabi Muhammad itu ditakuti setan apa enggak? Iya ditakuti. Tapi ditakuti bukan berarti itu sudah menjauh total Pak. Dia hanya ancang-ancang dari jauh Pak. Gitu loh pengertiannya. Nabi Muhammad kan pernah toh. Nabi Muhammad itu sholat terus gini. Saya itu didatangi Ifrit itu. Didatangi Ifrit. Sholat itu. Tanyakan Ustaz Zainuddin MZ. Itu ada hadisnya enggak? Sahih. Itu didatangi itu. Ifrit itu menggoda saya, merusak sholat saya. Tak cekel enggak aku dari Nabi Muhammad. Mau tak taleni jadi tiang masjidnya toh supaya orang besok paginya tahu. Ini loh. Tapi mau saya ikat gini terus, saya kok ingat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itulah ini yang coba Ustaz dibaca surat Sot 35. Surat Sot. Nah, ketika mau mengikat itu Nabi Muhammad dulu. Coba ini kan jelas toh. Jadi Nabi itu ditakuti setan, tapi bukan berarti menjauh total, Pak. Nunggu ini pintu mana ya masuk? Ya. Siapa? Nabi Muhammad. Balik uang kayak ini. Gitu loh Pak. Maka istilah di dalam Quran itu ketika digoda setan itu beda-beda. Ada yang
yanzaghannaka, ada yang massa dan seterusnya, itu beda-beda. Nunggu masuk, ditunggu terus. Jadi kita itu diintai terus. Tapi Bapak jangan takut, selama kita ingat Allah itu gagal. Nah, itu. Nah, di sini nanti diterangkan pada ujung ayat ini, yang disebut setan itu siapa? Ternyata setan adalah istrimu sendiri kadang-kadang. Ya Pak ya? Minal jinnati wan nas. Gitu. Jadi ketika orang itu, setan itu mencoba mempengaruhi panjenengan, lalu jenengan sudah ikut, maka jenengan kok terpengaruh dengan setan itu, maka jenengan sudah dimasukkan grup WA-nya setan. Bapak sudah dapat KTA, kartu tanda takut. Saya semalam tuh belajar, Masya Allah. Gitu. Coba Ustadz dibaca Ustadz. Yang dibaca Nabi, doanya Nabi Sulaiman tadi, setelah dibaca, setan langsung pergi jauh. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Yaitu ya, Rabbi firli, ampunilah saya, wahabli mulkan, berikan aku kerajaan, la yang bagi ahadin, yang tidak dimiliki seseorang pun setelah saya. Itu doanya Nabi Sulaiman. Innaka antal wahab, sungguh engkau Tuhan yang selalu memberi. Nah, itu dibaca itu, Nabi ingat, kan saya ditinggali ini nenek moyang kami ya, yaitu Sulaiman. Itu dibaca terus pergi jauh. Nah itu berarti Nabi sendiri kan tetap didatangi. Enggak lah kalau ya Umar pun Umar ya ditakuti toh. Nabi kan pernah lihat, Nabi pernah jalan sama Umar bin Khattab, kemudian Nabi mengatakan, Mar, kamu lewat sini Mar, setan mau wayu kamu. Tapi melayu bukan terus gitu, paham toh? Melayu tapi ambil jarak. Itu jarak. Ya wis, mundur sih. Tak enteni kon yo. Iki tak kayak duit gak mempan. Iki tak kayak kekuasaan gak mempan. Kayak wedokan ae. Wedokan cocok iki. Semloh ae cep ngene lho. Iki zina haram. Nek ngono dinikahi dhisik ae. Dinikahi diceluk gini. Kon rene arek aku tak nikah dhewe ya. Saksi ya kan ya. Aku nikah perempuan iku mau wis. Halal gini-gini gitu, Pak. Umpamanya hukum digawe-gawe dhewe, Pak. Ya apa iso sahwate kena gawe-gawe dhewe. Oh, berarti wong iki lemah iku nek iki. Ana sing dhuwit wong wedok gak wedok. Ternyata duit. Iki gak yuk. Terus pokoknya cari terus. Dan saya tanya, setan itu fokus untuk kita apa enggak? Ya. Setan fokus untuk kita apa enggak? Ya. Fokus apa? Ya toh? Merusak toh? Ya. Jadi tidak mungkin Pak setan senang hari ini. Pada panjenengan tidak mungkin senang. Tak mungkin. Tidak mungkin. Terus gimana celahnya ini? Waktu pertama Pak ya, sedekah, ikhlas, Masya Allah, ikhlas. Aja dicatat aku, gak usah dicatat, gak usah. Catatan hamba Allah, naik. Wah, ikhlas ciri setan. Wah, gagal aku. Tapi gak putus asa. Bareng anak pengumuman,
sumbangan ini, dari ini. Loh, sumbangan kok durung mlebu? Sumbangan kok durung mlebu? Sebener. Loh, sudah Pak tadi itu, ini yang tadi ini. Oh, ya sudah kalau gitu, barangkali. Loh, setan mlebu di sini. Oh, tak tunggu kita ini pengumuman aja masuk. Paham tak, Pak? Allahu Akbar sembahyang, enggak apa-apa. Bareng wis ono kanan kiri teko terus tambah bismillah. Oh, kena gini iki. Terus maka ini mintalah perlindungan pada Allah. Ya, itu. Nah, terakhir Ustaz, nanti selain sampai pulang nggak apa-apa. Tolong dibaca Al-A'raf 200 dan 201. 201 Al-A'raf. Al-A'raf 201. Sabun. Wa imma yanzaghunna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idh billah. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Ya, silakan diterjemah. Ustaz, diterjemah Ustaz. Jika sedang melakukan kepada harus berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka melayani pikiran jahat, berbuat dosa dan disekam, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, melihat ini Pak ya. Lalu mereka jadi gini, kalau kamu itu sudah ada pikiran-pikiran yang kok tidak beres itu ya, fasta'idz billah, minta perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau marah, mau apa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah kami. Nah itu Allah itu Sami, Allah mendengar suaramu, Alim, Maha tahu kalau kamu itu tetap ingin jadi orang baik. Gitu. Fasta'idz billah. Jika kamu ini ayat surat 200, ayat 200. Jika kamu itu cepat-cepat minta pertolongan Allah. Jadi setan itu fokus kepada kita, ini Pak, betul nggih? Betul Pak ya? Oke. Betul Pak ya? Oke. Sekarang saya tanya, Bapak fokus nggak kepada setan? Ya. 1-0 loh. Orang fokus dengan tidak fokus ya kalah loh Pak. Setan hanya diberi tugas satu tok, kono jok ngurus liyane, urusan iki tok ae. Urusan ali tok ae wis titik. Gak usah liyane. Ya apa caramu itu selama uripe jadi orang jelek. Bahkan kamu ini doktrinnya. Walaupun nanti waktu nazak pun jangan putus asa kamu. Waktu nazak itu rebahan. Ya apa iso suudzon Gusti Allah gitu. Pokoknya walau menjelang mati tambah ini Pak, tambah apa? Tambah apa itu Pak sini? Semangat itu. Apa istilah menit-menit terakhir itu, Bu?
Injerita. Ini harus ini prestasi saya itu. Dan termasuk prestasi yang dipuji oleh pimpinannya itu adalah bisa menceraikan orang. Jadi kalau orang itu bisa cerai itu sip gitu. Sukses kan, pakai bonus gitu. Makanya suami istri itu seringkali kalau ada masalah sedikit, sepegatan aja, bolak balik, sepegatan aja, tambah ribet, gitu. Jadi setan fokus kita tidak fokus. 1-0 sudah. Setan bisa lihat kita? Setan bisa lihat kita? Bisa. Kita bisa lihat setan? Oh, 2-0. 2-0. Kalah wis. 2 gol akhirnya turun oleh gol plus. Oke, Pak ya. Jadi di sini orang bertakwa itu ketika ada bisikan-bisikan itu kemudian dia di situ itu cepat-cepat istighfar, terus dia sadar, mubsirun, dia bisa melihat. Loh, kata penafsir berarti setan itu membuat orang itu tertutup, Pak. Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Gak ketok gitu. Iki bojone apa bojone wong gak ketok, Pak. Dia. Iya, betul Pak ini. Lalu ketika ingat Allah, fa idzahum mubsirun, kemudian dia tahu, oh ini betul bojoku. Oh ini bukan uangku. Oh ini tidak baik. Tazakkaru. Gitu. Min syarril waswasil khannas, terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, yaitu siapa itu? Yaitu jin dan manusia. Jadi ada setan doyan pecel, ono setan sing gak gelem pecel gitu. Baik, saya kira itu tanya jawab aja dulu nanti. Tanya itu. Loh, Pak, Jakarta itu tambah nemen Pak maksiat ya Pak. Itu juga tunggu waktu. Waduh. Surabaya ini nemen Pak, tunggu waktu. Saya sudah kontak sama gubernur. Waduh. Ya anggap saja itu cobaan hidup itu aja Pak, paling enak. Dikasih sayangnya Allah. Itu paling enak Pak, paling enak. Sebab kalau nanti kita punya saudara di sana disiksa Allah karena dosa itu. Nah sini kan juga banyak Pak. Lebih parah Surabaya toh Pak daripada sana. Ya toh Pak. Jumlahnya juga lebih banyak. Di sini jumlahnya pelaku dosa yang lebih banyak karena penduduknya kan lebih banyak toh Pak ya. Terus jenis-jenis dosanya juga lebih banyak. Ya paling enak di fitnah tadi itu aja Pak. Itu cobaan hidup itu saja. Ujian, nah gitulah. Saya bicara begini ini untuk diingatkan Allah bahwa di dalam kitab Al-Hikam itu man dhanna infika kalutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Siapa yang menganggap ya cobaan itu dianggap sebagai siksa bukan sebagai rahmat, maka itu tandanya kita tidak seberapa cerdas. Nah gitu Pak. Makanya kita disuruh husnudzon kepada Allah itu di Fatihah itu sampai Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang 2 kali loh Pak. Untuk diyakinkan semua itu karena sayangnya Allah. Pak, kalau nggak ada tsunami Pak, masa ada itu rujuk nyagam kepada Indonesia Pak? Loh betul loh Pak. Berapa puluh tahun Pak gam konflik dengan pemerintah. Tsunami menjadi sebab bisa masuk sini. Nah setelah ini apa? Wallahu a'lam. Allah punya rencana. Gitu loh Pak. Punya rencana. Apa nanti? Ya bisa saja tidak kita ketahui sekarang Pak. Bisa saja nunggu waktu nanti ketika sudah. Bisa saja tuh Pak. Sekarang yang rumahnya reot, itu Pak ya, itu tuh ya, kan kena banjir, kena bandang tuh Pak, hancur toh, bisa dibikinkan oleh Pak Prabowo, kan itu Pak ya, rumah yang standar seragam semua, udah Pak, ya tuh Pak ya, wallahu a'lam. Nah, kalau ditanya kasihnya Allah, nggak paham saya, pokoknya itu. Ya kita aja Pak ya, oke, saya kira begitu. Pokoknya ya Pak, setan tuh jadi gede-gedean Pak, gede asing Pak, itu setan hari ini belum
kabeh wedi aku. Gitu Pak ya. Jadi kita itu pokoknya iya kamu kuat, tapi kamu tetap dikalahkan Allah. Loh, gitu Pak. Allah Pak. Tadi kan dari kabar Ustaz bahwa kita kan kalah total ya dengan setan Pak ya. Artinya kira-kira bahkan kita mau berdoa pun kita digoda juga kan gitu ya. Kita mau ke masjid pun, di dalam masjid pun digoda juga. Kira-kira yang cara yang paling jitu untuk melawan setan apa Ustaz kira-kira? Ya, surah An-Nas ini bagian dari itu Pak. Surah An-Nas ini bagian dari itu, kita minta tolong kepada Allah itu di sini. Gitu loh Pak ya. Soal setan itu Pak didongani minggir itu tidak seterusnya Pak. Kenaan kita nggak ada tantangan gitu. Makanya kalau kita itu baik, itu kebaikan kita melebihi malaikat. Paham tuh Pak? Malaikat itu jadi baik, ya enggak berita Pak. Wong nggak punya nafsu. Malaikat itu gak seneng rondo, gak seneng duit. Iya Pak, lu temen Pak. Gak seneng. Itu. Nggak punya, nggak berita Pak. Tapi kalau kita tantangannya kayak gini, Pak, Masya Allah. Yes, gak mari-mari. Bapak kalau di pesawat duduk sebelah mana? Pinggir ya. Pinggir. Lewat pramugari itu. Iya. Ini Pak Wahyu ini yang bolak-balik dengan pesawat itu. Terus pramugarinya itu membetulkan tasnya bapak di sini. Gimana Pak? Terima kasih. Ya sudah Pak. Ya, pokoknya kita pertahanan Pak. Tapi kalau kita ingat Allah ya, kalau ingat Allah kemudian faidahum mubsirun, kemudian Allah membuat sadar, oh ini tidak baik. Oh ini tidak baik. Kekuatan di situ dan itu perlu dilatih Pak. Dari yang sekecil-kecilnya. Dari yang sekecil-kecilnya. Maka sudah pernah saya sampaikan di sini. Umar bin Khattab itu pernah kedatangan tamu Pak. Ini orang kaya yang tamu. Tapi disuguhi Umar bin Khattab makanan-makanan kelas recehan, kelas recehan, sugui, marah dia, marah. Kamu tahu, saudaraku, kamu kok sugui gini? Apa kata Umar? Kamu itu kalau tidak bisa menahan diri dari yang hal kecil ini soal badokan ini, you know badokan? Oh ini soal badokan, gak bisa menahan. Maaf, nggak bisa menahan nafsu. Apalagi urusan yang besar, ini urusan badokan, tak harus gagal. Loh, mudah loh Pak. Ini urusan makanan ya Pak. Jadi kita harus melatih yang sekecil-kecilnya. Dan setan tidak akan lari dari kita sampai akhir hayat kita. Cuma kita punya pertahanan. Yang setan kan tidak ada yang mati tuh Pak. Tidak ada yang mati. Saya kira begitu Pak ya. Ini cukup ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.